Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan pekerjaan serta usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan putusan yang cukup mengecewakan ya, sangat mengecewakan bahkan buat yang merasa kecewa aja ya. Bagaimana Mahkamah Konstitusi sekalipun tidak mengabulkan judicial review minimal syarat capres-cawapres itu usia 40 menjadi 35 sesuai tuntutan, tetapi menambahkan norma baru ya istilahnya, di mana kalau sosok atau seseorang tersebut walaupun masih di bawah 40 tapi punya pengalaman menjadi kepala daerah baik kabupaten atau kota, itu bisa maju jadi capres-cawapres. Nah, yang menyebalkan adalah ini seperti jalan tol atau disetting sedemikian rupa untuk memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Sekalipun Gibran belum mengiyakan, tapi di Twitter sudah ramai bahwa ini hanya tinggal nunggu pengumuman bahwa sebentar lagi akan diumumkan bahwa Gibran itu akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Gitu teman-teman. Dan tentu bagi saya pribadi ini menurut saya ini adalah cara kotor, yang sangat kotor, yang akan menodai pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekalipun Presiden Jokowi sudah memberi tanggapan dan respon, silakan tanya ke MK, tanya ke pakar hukum, tapi buat saya pribadi, ya kalaupun nggak mau dikatakan Pak Jokowi terlibat, tapi kita jangan terlalu polos dan naif ya. Tidak mungkin keputusan sebesar ini di timing yang tepat terjadi secara kebetulan. Gitu loh, karena Profesor Saldi Isra yang menjadi hakimnya di Mahkamah Konstitusi ini pun bingung dengan keputusan tersebut. Hakimnya aja bingung. Hakimnya loh, apalagi masyarakat. Gitu loh, Profesor Saldi Isra aja mempertanyakan, ini diajukan untuk 2024 apa 2029, sampai nanya hakimnya ke yang mengajukan itu. Nah, kalau pemerintah sama DPR udah sepakat usianya diturunkan jadi 35, kenapa dilempar ke kami? Kenapa nggak kalian bikin undang-undang yang baru? Nah, tentu alasannya kita semua tahu, karena mengejar deadline. Jadi bagi saya pribadi, mungkin nanti kalau dibilang Pak Jokowi terlibat itu menuduh. Tapi yang saya mau kasih opini adalah mustahil ini tidak skenario besar. Karena ya tidak terlalu indah lah, terlalu bagus untuk jadi sebuah kebetulan. Dan tentu, terlepas dari terlibatnya Pak Jokowi atau enggak, ini cukup mengecewakan ya. Kalau saya termasuk golongan yang kecewa. Di Twitter kan banyak tuh masih yang ada yang bela, tapi lebih banyak yang kecewa sih. Hashtagnya itu kami muak, itu banyak di Twitter. Bahkan pentolan orang yang mengawal Pak Jokowi selama 2 periode akan berteriak sangat kecewa. Nanti kita akan simak bareng-bareng pernyataannya bagaimana dia kecewa. Dan begitu banyak masyarakat yang kecewa. Gitu loh. Jadi mungkin inilah definisi dinasti politik yang akhirnya saya terima. Kalau waktu Gibran menjadi wali kota, Bobi Nasution jadi wali kota Medan juga, itu saya nggak rasa itu dinasti ya, karena setiap orang layak atau diberi kesempatan untuk bertarung secara politik. Tapi kenapa saya menerima definisi dinasti politik kali ini? Karena memakai perangkat negara atau hukum untuk memuluskan jalannya pada kasta tertinggi. Ya bukan tertinggi, tapi salah satu kasta tertinggi ya kan, cawapres tadi. Gitu teman-teman. Jadi saya menerima kalau ini dikatakan dinasti politik. Karena dia pakai hukum. Terlepas dari ya seperti saya bilang tadi, mungkin ada yang keberatan kalau dikatakan Presiden Jokowi terlibat. Tapi bagi saya pribadi ya, bahkan bukan kata saya, kita akan dengar penjelasan kebingungan dari Profesor Saldi Isra ya, Profesor Saldi Isra, tentang kebingungan yang dia hadapi dengan putusan tersebut. Karena itu harusnya jadi produk legislatif. Nah, bagaimana? Yuk kita simak. Nah, yang terakhir, Ya, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. betul. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah, kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan.
Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke Betul. DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah itu kira-kira respon saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak Habibur Rahman dari DPR. Terutama kami ingin tahu betul, seperti yang diceritakan Pak Wahidudin tadi, apa sih yang diperdebatkan, kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40, ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25, supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macamnya, yang usianya lebih rendah, memerlukan ini dan segala macamnya, diminta lagi menjadi 30. Lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Ya, terang sekali penjelasan dari Profesor Saldi Isra. Loh, kalau pemerintah dan DPR sepakat, ya sudah, atur aja jadi undang-undang, kurang lebih gitu bahasanya. Kenapa bawa ke kami gitu kan? Tapi itu yang seperti saya bilang tadi, ngejar deadline gak mungkin kekejar kalau menunggu itu dijadikan undang-undang di DPR. Jadi mereka kejar di Mahkamah Konstitusi. Tapi saya sangat salut dengan Profesor Saldi Isra yang masih netral ya, karena kita tahu dalam mahkamah ini ada pamannya Gibran yang menjadi ketua MK-nya ya. Nah, kita akan simak lagi bagaimana kebingungan atau rasa frustasi dari Profesor Saldi atas keputusan MK itu sendiri gitu loh teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Ya, Profesor Saldi Isra aja merasa frustasi dan mengecam putusan MK. Saya sendiri nggak tahu bagaimana MK itu mencapai putusan. Apakah vote, siapa yang paling banyak hakim setuju atau tidak, saya nggak ngerti. Tapi intinya di sini Profesor Saldi Isra aja kecewa, mengecam. Apalagi masyarakat kebanyakan yang ya tentu tidak maulah ada dinasti politik. Dinasti politik itu kan sebenarnya bahasa lain dari upaya-upaya atau praktek nepotisme kan, di mana ada upaya melanggengkan, meloloskan kekerabatan gitulah untuk suatu jabatan atau apapun lah gitu. Jadi wow, saya nggak nyangka ya. Saya masih membaca Twitter dari tadi, membaca berita, masih nggak menyangka. Memang Gibran belum menerima tawaran cawapres Prabowo, tapi sudah beredar bahwa itu akan terjadi nggak lama lagi, akan diumumkan. Baliho sudah di mana-mana. Ini dari statusnya Denny Siregar, sudah disediakan karpet kuning kata Denny Siregar. Wow, saya tidak menyangka. Belum lagi membahas tentang pengkhianatan terhadap PDIP. Ya wajar kalau sedikit banyak kecewa kepada Presiden Jokowi, mengingat dia juga begitu aktif cawe-cawe. Kemarin terakhir di Projo kan kita bisa lihat bagaimana teatrikal Presiden Jokowi, ya bikin muak lah ya, bikin muak. Malah memecah kalau menurut saya. Tidak mempersatukan loh, jujur, tidak mempersatukan. Aksi-aksi Pak Jokowi belakangan ini menurut saya memecah belah, bukan mempersatukan. Saya termasuk pengagum Pak Jokowi ya, saya ngefans, saya suka dengan argumentasinya mengenai kebijakan publik, kerjanya, eksekusinya, tapi kok bakal diakhiri dengan warisan dinasti politik yang sangat mengecewakan. Sekali lagi, belum tentu dia terlibat, tapi ya kita jangan terlalu polos juga. Ini kan ranah hukum betul, tapi rasa-rasanya terlalu kebetulan untuk dikatakan ini murni proses hukum begitu saja.
terlalu too good to be true gitu. Jadi saya juga sebenarnya seharian ini nonton Twitter, nonton berita gitu ya. Wow, nggak nyangka Presiden Jokowi yang kepemimpinannya begitu bagus. Ini terlepas dari Pak Jokowinya atau enggak, tapi ini menodai gitu. Jadi artinya sekalipun Presiden Jokowi dalam hal ini pasif, dia tidak melakukan apapun. Walaupun kita seperti yang aku bilang tadi, saya bilang tadi, jangan terlalu polos, jangan terlalu naif. Rasa-rasanya mustahil, bukan by design. Sampai Pak Saldi Isra mengecam keputusan mahkamahnya yang dia pimpin sendiri ya, dia kan termasuk hakim di situ ya. Dia sampai mengecam juga keputusan dari lembaga yang dia huni sendiri. Ini benar-benar, wah, saya nggak habis pikir sih. Tapi coba kita lihat kemarahan seorang pendukung Jokowi yang 2 kali pilpres benar-benar membela dia, Denny Siregar. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang seharusnya saling mengawasi sekarang mau digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Apa yang harus kita ceritakan pada anak cucu kita nanti? Nah, negara kita ini dikuasai oleh satu keluarga. Kamu diam saja ya, jangan berteriak apa-apa, bisa hilang nanti kamunya. Begitu ya, mau seperti zaman Orba yang berkuasa 32 tahun itu. Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh murang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Itu pengkhianatan terhadap reformasi namanya. Ya, itu teman-teman kemarahan Bung Denny Siregar ya. Saya juga kok jadi begini ya, maksudnya teatrikalnya terah Jokowi ini ya, yang tadinya kita sangat suka dengan kesederhanaan, dengan tidak gila jabatan. Ini sekali lagi memang Gibran belum terima, tapi rasa-rasanya kok bakal diterima. Kalau enggak ya syukur sih, syukur gitu. Artinya bukan karena Ganjar takut kalah ya, saya yakin Ganjar menang. Nanti saya mau cerita apa yang saya suka dari Ganjar gitu ya. Tapi saya yakin Ganjar akan menang gitu loh. Karena dipilihnya Gibran jadi cawapres Prabowo menurut saya malah akan membuat suara Prabowo tergerus. Dengan apa? Isu dinasti politik tadi. Gibran didapuk untuk cawapres kan untuk mengejar Gen Z gitu ya, Gen Z, gen anak-anak muda. Tapi mereka sadar nggak bahwa isu dinasti politik itu justru kental tersebarnya di anak-anak muda, misalnya mahasiswa. Gitu loh. Tentu mereka sendiri nggak akan menolak kok, bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi orang yang dipikir menjadi target marketnya Gibran pasti malah jadi mereka juga yang sebenarnya terbelah dan menolak gitu loh. Tapi amat disayangkan sih putusan MK ini, harusnya kita itu bisa pilpres dengan damai. Monggo, ada banyak tokoh toh. Ada Mahfud, ada Pak Mahfud, ada Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga, ada banyak lah. Pak Ridwan Kamil ya, sebenarnya yang bagus-bagus. Tapi dipaksakan seseorang yang ya begitulah. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga video ini bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.